Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulainya kegiatan pembelajaran, kepada Fabian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Nah, selesai. Beri salam. Oke, untuk menindaklanjuti kegiatan pada minggu kemarin ya, Bapak mau memberikan sistematika penilaian ya. Karena kan di semester 2 itu materinya itu ada atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Dan pada minggu besok, minggu depan, adalah minggu terakhir kita belajar gitu ya. Karena tanggal 5 itu ada ujian sumatif kenaikan kelas. Nah, sebelumnya Bapak akan menampilkan, nggak apa-apa ya, nilai yang belum, yang litosfer. Oke. Nih, yang Ibu Francisca pernah memberikan tugas ya tentang mind map ya, yang tenaga endogen, seisme, vulkanisme. Nah, Bapak tadi udah ngerekap di Google Classroom yang diserahkan tidak diserahkan. Ada beberapa yang belum diserahkan. Nah, yang belum diserahkan itu Adrian, Anissa, Ausiana, Fidela, Fitria, Hasan, Hilmi, Keiza, Meriani, Raden, Rahma, Rivaldi, Risma, Aryani. Yang di Google Classroom. Ya, yang Pak Bu Francisca. Ya, yang mind map. Oh ya. Bapak nanti beri waktu ya yang belum. Apa? Yang kemarin? Mana? Oh ya. Kalau belum nanti bikin lagi di online. Kayaknya udah ke bawah tapi nggak tahu. Siapa namanya? Oh Hilmi. Oh ya. Oh, bikin lagi, Bapak lupa. Bikin lagi biar bagus. Ya, online. Nih. Oh ya, sok sini. Ada nggak? Bentar. Yang ini bukan? Yang ini bukan, bentar. Bukan. Kemana? Nggak ada. Terus nggak apa-apa. Ya kemana? Nanti bikin online aja, Mas. Itu bisa Pak, ya online deh Pak. Oh ya, nah nanti dicek yang belum baru bikin. Nanti dicek ya. Tapi nggak bisa dibuka sama Bapak. Nggak tahu. Soalnya kirim ulang lagi aja. Hanya bikin lagi. Yang singkat aja. Oh, soalnya nggak ada nih Bapak, kirain ini. Seisme Pak, ya tuh seisme gede. Ini seisme. Nu polos, nu hidung ngumpul. Ke apa? Oh ya, upload lagi. Ya, sok upload lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting ada uploadnya. Soalnya kalau dijumlahin nanti nilainya ini nilai total litosfer. Aku udah dari 17 Mei. So. Ya, yang penting upload lagi ya, kirim. Nggak bisa dibuka. Nanti ngecek. Oh, udah ada nilainya? Bentar ini kan ini. Nilainya berapa? Bapak kalau kirim nggak ada WA Belum. Aku kirim ke sini. Oh, WA-nya. Kalau nggak, ke Bapak tuh WA nanti masukin nilainya. Soalnya Bapak ngecek di Google Classroom-nya nggak ada. Susah Bapak. Ih, lihat nih mana, bisa nggak percaya, aduh. Bapak nomornya apa tuh? Mana tuh kirim? Sama linknya kan? Mana ya Google Classroom login, nggak ada internet. Ini kayak gimana ya? Ya nanti cek dulu ya. Sok. Yang penting nanti ada tugasnya, nilainya ada. Sok ya. Yang belum gimana Pak? Yang belum kasih Bapak waktu, yang penting beres. Boleh minggu depan. Sok. Nanti lihat ininya sih. Yang penting ada, nanti Bapak cek lagi di WA. Bapak nggak akan langsung ngasih nilai finalnya, nanti ke kalian konsultasi dulu ini nilainya gitu. Oke.
Oke. Sip. Udah merasa deg-degan ya pas awal nilai ya. Tapi tenang ya. Soalnya besok itu minggu terakhir. Nanti Bapak kasih di Google Classroom ini link nilainya sok. Bapak nggak akan ngasih dulu ke pihak tata usaha biar kalian ngecek apa ada yang belum atau yang sudah ya. Sekarang fokus ke belajar ya. Habis Bapak menjelaskan akan ada nilai latihan kayak ulangan harian gitu ya. Bukan ulangan harian sih, menilai pemahaman kalian terhadap materi ini. Karena materi ini tuh apa namanya? Kurang waktu gitu lah, kepotong proyek ya. Sok. Namanya materinya pedosfer ya. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kalian udah menentukan belum kelas 11 mau milih IPA IPS atau enggak? Mau kemana gitu dari hati? Mau ke TNI, polisi, mau kuliah jurusan apa? Psikologi, kedokteran, dan sebagainya. Nih, Bapak ada video motivasi nih ya, bahwa segala sesuatu itu bisa dapat diraih dengan usaha ya. Tidak memandang status dan peranan. Semua orang bisa nih, ada video ya. Pak. Bentar. Film. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Patria, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Hajah Ana Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjalanan mahasiswa akademisi Indonesia yang saya hormati. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Biru Kodriah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih bersimpul di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya, di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi bukan tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi sebuah kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain. Dan tidak ada jawaban dari Bapak Ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai
sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan buka kepulauan Indonesia. Semua itu arai dan arahan berasal dari Budi Kesil. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tangga kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami, melanjutkan mimpi kami untuk menjadi bagian membangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang intelektualitas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi-mimpi kami yang dulu hanya berupa tulisan di kamar-kamar kami, yang mungkin orang melihatnya saja tertawa melihat mimpi kami. Mana mungkin kau anak seorang guru bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana. Itu sangat tidak mungkin, tetapi Allah menjawabnya mungkin melalui program Bidik Misi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Thank you. Ada yang tahu isi makna dari video ini apa? Oh. Usaha, apalagi? Pantang menyerah. Ada lagi? Bersyukur. Oke. Bapak akan memberikan apa? Kesimpulan ya. Yang pertama, dari orang manapun kita bisa menjadi orang yang sukses, tidak memandang latar keluarga belakang ya. Yang kedua, tidak ada alasan bahwa menjadi sukses itu sulit. Sekarang itu banyak beasiswa bidik misi, LPDP ya, ke luar negeri kayak Jerome, itu beasiswa Jerome LPDP. Nah, fondasinya kapan? SMA kalian. Nah, kenapa Bapak nanya ini? Karena kan besok minggu terakhir ya, dan minggu depannya ujian. Dan bulan Julinya kalian kelas 11. Nah, kalian mau jadi apa kelas 11? IPA, IPS, atau mau apa gitu? Nah, Bapak nayangin ini sebagai motivasi dan social emotional learning bahwa semua kalian bisa. Nggak harus jadi mahasiswa, Akpol, Akmil, dan sebagainya. Tahu nggak Jenderal Kopassus? Orang Soreang. Bapaknya bukan jenderal, buruh pabrik, tapi kok bisa jadi Kopassus? Nah, dengan kekuatan usaha. Ya. Kalau apa namanya? Kalau salah satu jalur perguruan tinggi negeri ada yang tahu nggak? 3 jalur. SN, BP, SN, BT, jalur mandiri. Ada tahu nggak perbedaannya apa? Yang mendasar. Dari biaya aja lah, biaya. Ada tahu nggak? Nah, kalau SNBP sama SNBT itu biayanya biaya UKT aja gitu. Cuma 4 juta per semester. Kalau mandiri nih ya, Unpad ya, satu almater ada yang tahu berapa juta? 80 juta. Nah, oleh karena itu nih, kalau yang kalian mau ngincer SNBP, prestasi nih ya, sok dari sekarang pikirkan apa saja yang akan dilakukan. 1 tahun yang akan datang saya akan di kelas apa, IPA atau IPS. Saya akan menjadi ini. Oke? Sok, semoga video ini dapat menginspirasi kalian. Karena kan akan memilih ya, mau ke IPA, IPS di bulan Juli. Kita masuk ke materi ya. Nah, ini nih cerita Bapak. Bapak juga bukan orang dari latar belakang guru, bukan. Ayah Bapak buruh pabrik. Kok bisa jadi guru ya? Karena usaha, doa orang tua, dan juga kerja keras ya. Dan teman-teman, karena teman-teman Bapak di SMA banyak yang milih UPI. Oke, nah ada yang tahu nih
kembali ke laptop aja ya. Ada yang tahu nggak tanah? Tanah itu apa sih? Tanah. Tanah itu adalah tanah adalah sebuah zat abiotik yang terbentuk dari pelapukan batuan induk. Ada yang ingat nggak pelapukan ada apa aja? Fisika, kimia, biologis. Oke. Faktor pembentukan tanah ada 4. Catat yang 4 ya. Iklim, topografi, batuan induk, sama apa? Satu lagi adalah iklim, topografi, batuan induk, dan juga organisme. Semakin tinggi atau semakin curam topografi, semakin cepat batuan induk melapuk menjadi tanah. Yang kedua, kalau di suhu udara yang tinggi dan juga cuacanya lembab, itu semakin cepat untuk melapuk. Kalau di Eropa kan dingin, berarti melapuknya lama ya. Di mana? Nah, horizon tanah nih, ada nih ya. Horizon tanah itu terbagi menjadi 5 horizon O, A, B, C, dan R. Horizon O sama A disebut sebagai horizon top soil. Horizon ini memiliki unsur organisme yang sangat tinggi. Akibatnya tanah menjadi sangat subur. Ciri-ciri tanah subur adalah tanah yang berwarna hitam. Nah, kalau tanah yang berwarna merah berarti tanah yang tidak subur. Kenapa? Karena tanah merah memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Nah, kalau horizon B, subsoil itu peralihan ya. Masih ada batuan mineralnya. Jenis tanahnya kurang subur. Yang C juga ini batuan induknya mulai melapuk tapi masih ada yang besar-besar. Kalau ini batuan induk ya. Oke. Nah, yang tadi jelasin ya kata Bapak ya. Tanah terjadi karena adanya proses pelapukan, 3 pelapukan. Nah, tekstur tanah di SMP belum dijelasin ya tekstur tanah ya. Nah, ini sebenarnya materi kuliah tapi ada di SMA. Jadi tekstur tanah itu perbandingan antara sen apa? Pasir, silt, debu, dan juga clay. Lihat. Jadi kalau ada perbandingan antara tekstur kekasaran pasir, debu, dan juga clay, lihat disebut tekstur tanah. Bagaimana cara membacanya? Kayak itu ya, kayak tabel periodik kimia ya. Nah, misalkan pasir 73,7%, debunya 15,8%, lihatnya 10,5%. Lihat ininya nih, 0, 10, dan disesuaikan 73 berarti di sini. Debu ini berapa? 15 di sana kan. Dan juga lihat 10,5. Tinggal garis lurus, ketemu di sini, namanya apa ini? Jadi itu menentukan tekstur tanah. Nah, klasifikasi tanah nih ya. Ada 3 jenis klasifikasi yang digunakan dunia, kayak klasifikasi biologi aja ya. Ada yang dari Amerika, USDA Soil Taxonomy, dan juga FAO atau UNESCO. Nah, kalau di Indonesia menggunakan yang ini, PPT. PPT ada, bukan PowerPoint ya. PPT itu Pusat Penelitian di Bogor. Nah, tanah aluvial, andosol, kabiosol, grumusol, litosol, meditran, organosol, podosol, bingung ya? Nah, kalau di Indonesia jenis tanah ada nih ya, jenis tanah nih ya. Dari tumbuhan ada 2 jenisnya, humus sama gambut. Kalau sungai, ada yang pernah ke sungai nggak? Bukan solokan. Ada tanah kan di sisinya. Nah, itu tanahnya tanah aluvial, subur juga. Nah, kalau erupsi gunung api ada 2, andosol sama regosol. Kalau batuan itu litosol. Nih. Ciri-ciri tanah humus dan gambut apa? Lihat dari gambar ini. Apa? Lihatnya tanahnya berwarna hitam. Kalau berwarna hitam apa artinya? Subur. Ya, kenapa subur? Karena banyak organis. Tanah gambut itu organosol, organik, sol,
soil. Ingat ya. Nah, kalau tanah gambut biasanya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tanaman yang cocok di tanah gambut apa? Di Sumatera Kalimantan banyak apa? Kelapa, sawit. Oke. Nah, ini ya tanah aluvial ya. Kalau ke sungai ada aluvial ya. Ini juga tanah subur ya, bisa juga digunakan di sawah. Nah, kalau tanah dari erupsi gunung api ada andosol sama regosol. Ini sama-sama subur. Yang membedakan adalah warnanya. Ini sedikit merah ya, itu gelap ya. Nah, kalau pelapukan ada litosol, latosol, grumusol, pazolit. Kalau litosol batuan beku dan batuan sedimen. Ini gelap, warnanya merah ya, berarti enggak subur. Nah, kalau batuan gamping, tahu batuan gamping? Batuan kapur. Nah, maksudnya ke jenis batuan litosol. Kenapa? Karena sedimentasi kapur. Ada yang pernah ke Padalarang nggak? Kan banyak batu kapur ya. Nah, kalau daerah dicirikan dengan adanya batu kapur, berarti daerah itu dulunya adalah dasar laut. Padalarang, Bandung, ini juga dasar laut dulunya. Pantainya tahu di mana? Juta tahun yang lalu di Ciwidey, Ranca Bali. Itu pantainya. Oke. Batuan sedimen, metamorf, grumusol, batu kapur, batu kecil, dan pasir. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau di Pulau Jawa, bagian utara, kata kalian tanahnya tanah apa? Jawa bagian utara. Tanah apa? Tanah aluvial, andosol, gramusol. Nah, kalau ditanya itu, lihat dulu Jawa bagian utara itu dataran tinggi atau dataran rendah? Dataran rendah. Kalau dataran rendah berarti banyaknya tanah aluvial. Oke. Scan. Latihan. Yang Bapak jelasin ada jawabannya di situ semua. Iya, Bapak ngejelasin itu jawabannya Hokra. Sok. Udah? Hah? Scan atuh. Oh iya, boleh. HP-nya di mana? Oh, di cas. Enggak. Udah masuk? Quizzes. Dicatat enggak? Masih inget nggak andosol? Lupa ya? Andosol, tanah humus, tanah gambut itu yang pertama. Tanah aluvial, andosol mah yang gelap. Oh, scan. Bentar tuh. Ke depan ke scan nggak? Kalau nggak di kuisis aja tuh bentar ya. Apa? Kodenya ini nih. Jumlah peserta. Bentar. Bentar. Sok. Nih, ke scan nggak? Jangan iron ya, ini mah latihan. Ah? Scan barcode tuh. Sok. Sok. 1 jam lagi kita ke hidrosfer ya. Raden. Ah? Iya, kuis. Ada bisa? 17 orang, 18, 19,
20. Ada terputus satu. 21 baru 21. Yo, sok tunggu. Kalau yang top soil itu tanah yang paling subur ya, top soil. Top soil. Ya, horizon sama A. Dataran rendah biasanya tanahnya aluvial di Jakarta Utara. Kalau tinggi lihat dulu apakah gunung berapi atau enggak. Kalau gunung berapi berarti andosol atau regosol. Bedanya cuman warnanya aja. Kalau batuan kapur, gemping apa? Litosol sama latosol itu sama-sama dari batuan sedimen, cuman warnanya aja. Latosol lebih merah karena banyak kandungan mineralnya. Hal itu disebabkan karena sering berkuras air hujan, kayak tanah merah kuburan. Nah, itu tanah merah. Udah, 21 ini 21. Sok. Nasya, Naila, Fauzia, Zara, Fitri, Fatir. Ayo. Absen. Sok, 5 menit lagi cepet biar hidrospir. Nggak bisa masuk. Masuk. Udah masuk. Ah? LKPD 1. Satu soal. Iya, 1 soal, 2 soal. Udah pulang. Satu soalnya teh sebutkan, jelaskan. Enggak. Contoh. Masuk nilai. Ini masuk nilai pedospir. Kalau hidrospir beda lagi. Hah? Ini? LKPD cuman siklus hidrologi itu. Siklus hidrologi, evaporasi, kondensasi, run off, siklus hidrologi ya, siklus air, siklus pendek, sedang, siklus pendek, sedang, apa satu lagi, siklus apa? Panjang ya. Sok. Ini 21, udah? Udah? Internetnya jangan wifi ya tuh. Udah Bapak, udah data Bapak. Ya. Ini pakai Google. Ya pakai Google. Udah tapi tadi tuh langsung Apanya? Mau mulai aja atau gimana? Kesepakatan kalian? Mau? Aku juga tadi disitu tahu data. Tanahnya kalau dataran tinggi, lihat dulu keadaannya. Kalau misalkan ada gunung berapi, kemungkinan andosol, regosol. Tapi kan di Bandung tuh ada tanah gunung berapi, ada yang dataran rendah kan, ada tanah aluvial juga. Udah? Udah ngejelasinnya. Ini kan kalau Bapak pencet mulai teh, Mulai. ini sendiri atau nungguin semua orang harus soal selesai Bapak? Enggak, sendiri-sendiri gimana kecepatan sok? Berapa soal? 20? Tapi deh, 20. Udah ya, mulai ya. Kalau yang kapur apa namanya? Tanah kapur. Pak kapur. Ada kapur batu gamping. Udah ya. 21 ini 21. Oh 33. Oh Bapak berarti ya. 3 lagi ini 3 lagi berarti. 2 lagi Pak udah 3. Udah 2 lagi ya, mulai ya. 2 lagi. Ya udah mulai. Udah ya, mulai ya, 2 lagi ya. Siap nih.
Ya, kalah. Hmm? Ya kalah. Mulai ya, mulainya. Minggu depan praktikum. Praktikum air. Udah? Udah? Ada semua kan? Yang Bapak jelasin ada semua kan? Kena naon lah kayak di oh. Bener? Bener nggak? Oke, sok ya. Penutupan aja ya. Bentar. Sekarang karena geografi itu kan banyak materinya ya. Kita waktunya cuma seminggu ini teh. Jadi Bapak ngambil nilai kalian itu dari LKPD yang tadi ya, sama yang nilai sikap kalian. Jadi kalau ini nggak bagus, bakal kebantu sama LKPD. Jadi kerjainnya LKPD yang hidrosfer ya. Sama nanti Bapak kasih nilai apa? Pas itu ya yang latihan soal. Kalau minggu depan apa nih? Kalau di kelas 10.1 katanya mau latihan soal di 10.1. Mungkin nanti Bapak koordinasi lagi ya. Silakan Pak Bian disiapkan. Mari pelajaran hari ini. Baik kita berdoa, dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum.